Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Rahayu Ningsih, dalam Kimia SMK kelas 10. Dengan materi pembelajaran Perkembangan Teori Atom. Perkembangan teori atom. Menurut Aristoteles, materi tersusun dari suatu materi kecil yang dapat dibagi terus-menerus. Menurut Demokritos, menyatakan bahwa jika suatu benda secara terus-menerus, maka akan diperoleh bagian benda yang tidak dapat terbagi lagi. Benda tersebut dinamakan atom. Teori atom menurut John Dalton. Setiap unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat-sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Dan di bawah ini merupakan contoh dari bentuk teori atom John Dalton. Kelebihan teori atom Dalton dapat menjelaskan berlakunya hukum kekekalan massa, dapat menerangkan berlakunya hukum perbandingan tetap. Kelemahan teori atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Teori atom Thomson. Atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Kelebihan teori atom Thomson dapat membuktikan adanya partikel lain dalam atom yang bermuatan negatif. Hal ini dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi. Kelemahan teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron bermuatan negatif beredar mengelilingi inti. Volume inti atom sangat kecil dibandingkan dengan volume atom. Hampir semua massa atom berpusat pada inti atom. Sebagian besar dari atom merupakan ruang kosong. Di bawah ini merupakan model dari teori atom Rutherford. Kelebihan teori atom Rutherford dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Kelemahan teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Teori atom Niels Bohr. Elektron mengorbit di tingkat energi tertentu yang disebut kulit. Tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit. Dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi rendah dan sebaliknya dengan menyerap dan melepas energi. Di bawah ini merupakan contoh teori atom Niels Bohr. Kelebihan teori atom Niels Bohr dapat menerangkan kelemahan teori atom Rutherford, dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kelemahan teori atom Niels Bohr tidak dapat menjelaskan penyimpangan atom yang lebih besar dari hidrogen, tidak dapat menerangkan efek Zeeman, hanya mampu diterapkan pada atom-atom bermassa kecil atau atom-atom dengan jumlah elektron sedikit. Teori atom mekanika gelombang atau teori atom modern dikemukakan oleh 3 orang ahli
yaitu Louis de Broglie, Werner Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Louis de Broglie menyatakan bahwa hipotesisnya tentang dualisme elektron, yaitu elektron dapat berperilaku sebagai materi dan sebagai gelombang. Werner Heisenberg menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom tidak dapat ditemukannya elektron pada jarak tertentu dari inti. Pernyataan dari Heisenberg dikenal dengan azas ketidakpastian Heisenberg. Erwin Schrödinger menerapkan persamaan matematis untuk menentukan daerah yang memiliki kebolehjadian ditemukannya elektron. Persamaan matematika yang berhasil dirumuskan oleh Schrödinger dikenal dengan nama persamaan gelombang. Dari persamaan gelombang yang telah dirumuskan diperoleh suatu istilah yang disebut orbital atau ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Berdasarkan hipotesis dari ketiga ilmuwan tersebut, maka muncul teori atom mekanika kuantum atau gelombang, di mana isinya atom tersusun atas proton dan neutron yang terdapat pada inti atom. Elektron mengelilingi inti pada orbital-orbital tertentu. Kedudukan elektron dalam suatu atom ditentukan menggunakan 3 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik. Di bawah ini merupakan model teori atom mekanika kuantum atau gelombang. Kelebihan teori atom modern dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukannya di orbital. Dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Kelemahan teori atom modern, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di-subscribe ya.